Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini lewat mimbar khutbah yang mulia kami sampaikan wasiat taqwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa saja yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Ketika anak manusia yang hina dina ini kemudian menjalankan takwa kepada Allah, mau menjalankan perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah, maka akan terbuka lebar jalan penuh keberkahan yang akan dia rasakan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika manusia terhimpit masalah, ketika manusia terlilit berbagai macam problem kehidupan, tidak ada jalan untuk menyelesaikannya kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan bonus di mana Allah akan memberikan, mengucurkan, mendatangkan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Ketika seseorang tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalahnya, ketika dia mau bertakwa kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang mau bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan berikan kemudahan dari setiap urusan yang dia alami. Ketika orang ingin menjadi manusia hebat, yang penuh dengan inspirasi, menjadi manusia yang cerdas, yang selalu mendapatkan ilham dan pengajaran dari Allah, maka jalan satu-satunya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah,
maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan pada intinya, pada ujungnya, orang-orang yang bertakwa adalah yang dijanjikan oleh Allah sebagai pewaris surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di pagi hari ini kita yang bersimpuh di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertemu dengan Idul Adha, atau ketika kita bertemu dengan hari raya kurban, atau kita bertemu dengan musim haji, maka tidak akan terlepas dari sosok manusia yang menjadi aktor di dalam perjalanan spiritual ini, yaitu Nabiuna Ibrahim dengan Siti Hajar dan putranya yang mulia Nabiuna Ismail alaihissalam. Tiga manusia mulia inilah yang menjadi cikal bakal terwujudnya ibadah haji. Tiga manusia mulia inilah yang menjadi penyebab adanya ibadah kurban. Dan tentunya ketika kita bertemu dengan momen yang mulia ini, sudah sepantasnya apabila kita mengambil pelajaran hidup dari sosok Nabiuna Ibrahim beserta anak dan istrinya. Barangkali pada pagi hari ini ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam pelajaran perjalanan Nabiuna Ibrahim. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim mengajarkan tentang kunci berdoa dan kunci berikhtiar. Ketika Nabiuna Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail dari Palestina ke gurun Sahara yang saat itu belum ada penduduknya. Ditinggalkannya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi di tempat yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Di padang pasir, tidak ada tetumbuhan, tidak ada penduduk, tidak ada sumber air, tidak ada sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk menyambung perjalanan hidupnya pada hari-hari berikutnya. Ketika Nabiuna Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya di tempat tersebut, Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Sebelum pulang, istrinya memanggil kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan anak istrimu di tempat yang gersang seperti ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Diseru lagi dengan kata-kata yang serupa, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Fahamlah Siti Hajar bahwa suaminya adalah seorang nabi, bahwa apa yang dilakukan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Kalau memang ini perintah Allah, la yudayyikna, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami kelaparan walaupun berada di padang pasir seperti saat ini. Silakan engkau meninggalkan kami, wahai suami. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak istrinya. Sebelum pergi, beliau bermunajat di puing-puing tempat Ka'bah yang nantinya akan dibangun. Di samping Ka'bah yang masih belum terbangun tegak itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dalam doanya direkam dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dengan begitu yakinnya kepada Allah, dengan begitu totalitasnya di dalam berdoa kepada Allah, tanpa
tanpa melihat bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa di tempat yang kering, yang tidak ada tumbuhan, yang tandus. Beliau berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha segala-galanya. Apa arti doa tersebut? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan sebagian anak istriku di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Inda baitikal muharram. Tapi tempat ini sangat berdekatan, bertetangga dengan Ka'bah Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku berharap anak istriku, keturunanku nanti yang ada di tempat ini menjadi hamba-hambamu yang selalu mendirikan sholat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Walaupun tempat ini kering kerontang, walaupun tempat ini tidak ada penghijauan, walaupun tempat ini tidak ada sesuatu yang bisa menarik hamba manusia, tetapi jadikan setiap hati manusia untuk selalu rindu dan rindu untuk berkunjung ke tempat ini. Betapa kita melihat orang yang pernah datang ke Ka'bah, melakukan ibadah haji ataupun umroh, akan ada kerinduan yang selalu mengiringi setelah mereka pulang ke tanah suci. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarat. Walaupun di sini tidak ada kebun, walaupun di sini kering kerontang, kirimkan rizki berupa aneka ragam buah dari segala penjuru untuk engkau datangkan ke tempat yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Ketika Anda berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, Anda akan menemukan aneka ragam buah dari segala penjuru dunia. Walaupun di Makkah tidak ada kebunnya, tapi beraneka buah ada di sana. Itu adalah berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan doa itu Nabi Ibrahim mengajarkan, ketika kita berdoa jangan melihat bagaimana kondisi kita, jangan melihat kelemahan kita, jangan melihat berlumuran dosanya kita, tapi kepada siapa kita berdoa. Jangan menunggu baik untuk menjadi orang baik. Jangan menunggu orang yang taat untuk berdoa kepada Allah. Jangan menunggu menjadi orang soleh kemudian berdoa kepada Allah. Mulailah dari sekarang, dengan berlumuran dosa kita berdoa kepada Allah. Dengan doa itu semoga pada hari-hari berikutnya Allah membuka hati kita dan memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siti Hajar ditinggal di tempat yang kering tersebut, seiring berjalan waktu, perbekalan habis. Si bayi yang bernama Ismail lama-kelamaan dia merengek, menangis karena kehausan. Melihat anaknya yang menangis tidak berhenti-henti, akhirnya Siti Hajar berinisiatif mencari air, mencari pertolongan, barangkali ada musafir yang lewat di tempat ini. Akhirnya beliau lari ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa itu melihat di sekelilingnya adakah manusia yang lewat di tempat tersebut. Ternyata tidak ada. Akhirnya beliau lari lagi ke Bukit Marwah. Di sana pun sama, tidak ada manusia yang ditemui dan tidak ada sumber air. Apakah dengan sekali perjalanan itu akhirnya Siti Hajar putus asa? Lantas dia tidak mencari lagi? Ternyata Siti Hajar memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana berikhtiar, bagaimana berusaha dalam kehidupan dunia ini. Ketika Siti Hajar tidak menemukan dalam satu perjalanan tersebut, akhirnya beliau mengulang lagi, lari lagi ke Bukit Sofa, lari lagi ke Bukit Marwah, dan begitu seterusnya sampai 7 kali.
melihat ikhtiar yang begitu luar biasa dari seorang ibu, karena begitu cintanya kepada anaknya, akhirnya Allah mengirimkan air. Air yang dikirimkan bukan karena usahanya, tapi lewat hentakan kaki kecil Ismail yang digeletakkan di atas tanah, itulah muncul air yang sampai sekarang terkenal sebagai sumur Zam-Zam. Itu menjadi satu pelajaran. Maka dalam kehidupan ini, ketika kita berusaha, umpama jatuh, segera bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jangan ada putus asa. Karena di dalam rumusnya orang Islam tidak diajarkan tentang putus asa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim contoh seorang hamba yang total di dalam penghambaannya. Ketika beliau mendapatkan mimpi, di situ Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang sekian lama ditunggu, yang bertahun-tahun dia harapkan kehadirannya, yang sekian lama dia idam-idamkan, yang dia berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Ketika sudah lahir, ketika lagi lucu-lucunya, diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tercinta. Sekali mendapatkan perintah, beliau masih belum yakin. Ketika sudah berkali-kali bermimpi, akhirnya itu yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah. Akhirnya dihampirilah anaknya yang soleh yang bernama Ismail tersebut dan berkata, diajak berbicara, diajak berinteraksi, diajak tukar pikir. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam abah bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Ketika mendengar bahwasanya ini adalah perintah Allah, anak yang soleh tersebut, yang dididik dari keluarga yang soleh tersebut, dengan tanpa pikir panjang, Nabi Ismail yang masih belia, yang masih kecil itu menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah tercinta, kerjakan, laksanakan apa yang itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga engkau akan mendapatkan anakmu ini sebagian dari golongan orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya antara anak dan ayah berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah, sampai disembelihnya Ismail tersebut. Sekali dua kali gagal, akhirnya Malaikat Jibril datang dengan membawa kambing, dengan membawa domba yang besar. Direkam di dalam Al-Quran, wa fadainahu bidhibhin azim. Digantilah Nabi Ismail dengan domba yang sangat besar, dan itu menjadi bukti bahwasanya Nabi Ibrahim adalah sosok yang begitu total dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat pelajaran yang ada di dalam perjalanan Nabi Ibrahim ini bisa menginspirasi kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kita beribadah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam Allahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahdil muhdadan fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim.